Oke, kembali lagi di program praktek bersama 7 hari. Nah, tak terasa ya, jadi per hari ini kita telah sampai di hari ketujuh. Nah, dan hari ketujuh ini saya menunggu respon dari teman-teman dari tugas eh, hari keenam part 2 yaitu memberikan kesan-kesan. Nah, saya masih menunggu kesan-kesan yang terjujur ya. Kesan-kesan yang terjujur dari program praktek bersama 7 hari ini. Karena saya yakin tiap orang pasti punya kesan-kesannya tersendiri. Apakah ternyata program ini terlalu biasa atau apalah. Saya pengen tahu sejauh mana program ini di mata teman-teman apakah menarik atau tidak, kemudian apakah patut untuk dilestarikan ataukah stop cukup sampai di sini. Nah, saya pengen tahu dari teman-teman kira-kira bagaimana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang sudah 4.000 jam tayang, nah, ada yang sudah 4.000 jam tayang ya, dua orang, 4.000 jam tayang dalam waktu 1 minggu. Nah, ini saya akui hebat karena 1 minggu udah 4.000 jam tayang. Artinya teman-teman ada basic di sini dan yang lain jangan patah semangat walaupun baru 1.000 jam tayang, baru 3.000 jam tayang, lanjut aja. Silahkan dipraktekkan, jika memang ilmunya bermanfaat silahkan diadopsi, dipraktekkan, disebarkan ke teman-temannya seluas-luasnya dan ke komunitas-komunitasnya silahkan di-share, tidak masalah. Untuk ilmunya ya, metodenya itu bisa di-share, disebarkan. Dan untuk tools, kalau memang belum mampu untuk beli tools saya, bisa memanfaatkan aplikasi seperti CapCut, KineMaster, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di titik ini, setelah teman-teman sudah mulai pengajuan monet ya, ini ada pertanyaan juga perihal bumbu kacang itu seberapa efektif. Nah, bumbu kacang itu seberapa efektif ya. Jadi sebenarnya teman-teman menggunakan metode vlog grid video A dan B itu potensi diterimanya itu 50-50 ya. Bisa diterima, bisa tidak 50-50. Nah, ketika teman-teman kasih bumbu kacang yaitu shoot video wajah untuk short durasi 30 detik sampai 60 detik itu nantinya menjadi salah satu nilai plus yang tadinya diterima AdSense-nya 50-50, dari situ bisa meningkatkan menjadi 75% hingga 90% approve. Saya tidak berani mengklaim 100% approve karena kita hanya user ya. Kembali lagi kita hanya seorang user. Kita nebeng di platformnya YouTube. Kita seorang user yang mana YouTube punya hak dan kebijakan yang mau suka-suka dia lah. Nah gitu, seperti itu. Jadi ketika kita sudah maksimal ternyata YouTube berkata lain, nah 10%-nya itu adalah kemungkinan kecil dari si YouTube-nya. Saya optimis dengan metode saya itu 90% insya Allah keterima. Tapi ada 10% yang kita tidak bisa jangkau. Itu ranah mereka karena kita nebeng di platform mereka. Seperti itu. Tapi insya Allah dengan metode yang saya ajarkan dari hari pertama sampai hari ke-6, itu sudah bisa teman-teman jadikan patokan untuk monet. Seperti itu. Oke, nah kalau soal banding, saya tidak akan ngajarin banding karena kita main bersih ya. Main bersih, main rapi, nggak usah banding-bandingan. Apa ya, kayaknya nggak perlu deh banding. Ya banding intinya kalau misal memang terjadi kewajiban banding karena kontennya terindikasi konten berulang, tapi kalau pakai tool saya kayaknya nggak ada konten berulang, kecuali teman-teman edit pakai seperti CapCut atau KineMaster itu potensi konten berulang ada. Tapi untuk tool saya insya Allah nggak usah banding, nggak ada cerita banding lah insya Allah. Seperti itu. Em, Kemudian apa ya? Setelah monet, oke udah monet, teman-teman mau ternak channel, mau
bikin komunitas di rumah bebas, terserah teman-teman. Nah, saya berpesan setelah ini nanti selesai, teman-teman lanjut ya, teman-teman tetap lanjut nge-YouTube-nya, mau channelnya itu diternak, dijual, bebas, lumayan lah satu channel di atas 1 juta, 1 sampai 1,5 ya. Tapi ya jual channel itu resikonya kalau channelnya suatu saat nanti kena pelanggaran, takutnya merentep di channel yang lain yang satu email atau satu device dengan kita. Walaupun sudah beda pemilik, mungkin masih ada riwayat-riwayat seperti itu. Tapi saya tidak nakut-nakutin ya. Kalau teman-teman suka jual channel ya eksekusi aja. Seperti itu. Em, Pesan saya, kita ini baru di tahap 1 ya. Jadi di YouTube itu ada tahap 4. Kita monet itu hanya tahap 1, baru di tahap 1. Oke. Di YouTube itu kita bisa monet itu baru masuk tahap 1. Oke, 1 sudah ya. Nah, nanti teman-teman akan terasa semangat itu ketika 2 tahap lainnya udah terpenuhi. Nah, tahap kedua apa? Nah, tahap kedua setelah monet itu teman-teman nanti tembusin eh, tembusin ke $10 pertama. Nah, tujuannya apa? Biar nanti bisa verifikasi identitas seperti itu. Jadi yang pertama itu monet dulu. Monet itu kan nanti ada permintaan verifikasi data untuk seperti KTP ya, selfie kalau perlu ya. Nah, kemudian untuk monet, setelah monet, poin keduanya yaitu harus tembusin dulu $10 pertama. Itu untuk dapat PIN. Nah, bahasanya seperti itu. Pokoknya menuju $10 itu teman-teman masih 50-50 nanti perasaannya. Tapi nikmati aja, jalani aja prosesnya. Itu gampang kok. Nah, setelah itu nanti yang ketiga itu verifikasi PIN. Nah, kalau sudah $10 pertama itu kan verifikasi PIN. Nah, PIN-nya nanti via online aja verifikasinya. Yang penting nama KTP dengan nama teman-teman itu, akun sama nama KTP sama persis, penulisan besar kecilnya huruf, kemudian jedanya atau spasinya itu yang sesuai, samakan persis. Itu nanti mudah itu verifikasinya, tidak perlu dikirim via pos. Nah, yang pertama tadi itu monet, setelah monet verifikasi PIN. Nah, yang ketiga verifikasi rekening. Nah, verifikasi rekening itu biasanya 2 hari. Jadi nanti rekening kita akan dikirim kode pakai mobile banking lebih enak, jadi bisa langsung cek. Itu 2 hari biasanya prosesnya. Jadi dia ikut jam kerja sana ya. Kita requestnya biasanya siang. Nah, dia nanti malam lalu sorenya sana, sini mulai pagi itu baru dikirim seperti itu. 2 hari ya. Nah, kalau sudah melalui tahap 3 ini sudah enak. Sudah enak. Kalau sudah 3 ini. Ini mulai semangatnya YouTube ya. Nah, yang keempat adalah payout atau withdrawal. Nah, teman-teman kalau sudah sampai 4 tahap ini udah seneng nanti. Semangatnya YouTube-nya. Oke. Jadi dari saya, pesan saya, lewati 3 tahap selanjutnya setelah monet ini dengan penuh kebahagiaan, keceriaan, dan kesiapan mental. Jangan sampai baru $5 udah ngeluh, waduh ini gimana? Aduh ini gimana caranya gitu. Nah, kalau metode banyak sih di luar sana, mau pakai konten jenis apapun, mau vlog food, teman-teman jajan cilok di syuting, bikin konten bisa, atau konten berita, atau konten olahraga, atau konten teknologi, atau konten musik. Nah, paling enaknya kalau baru dari channel musik, lemparnya nanti ke channel musik lagi. Seperti itu. Yang penting pesan saya, jangan pernah berpikir untuk ngakalin sistem YouTube. Jangan pernah berpikir untuk nakal, ngakalin sistemnya YouTube. Karena apa? Kita user loh, kita user. Modal kita paling berapa? Sekalipun ada di sana, di luar sana ada tools-tool yang hebat, tools yang sakti katakanlah, harganya mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sehebat-hebatnya tools di luar sana, kalau tujuannya adalah ngakalin sistem, pasti kalah. Karena YouTube budgetnya mereka untuk sistem sistem monetis ini tidak main-main.
besar lah budgetnya. Nah, dilawan dengan developers tool di Indonesia yang tujuannya ngakalin tools, nggak ada apa-apanya seperti itu. Nah, maka dari itu saya dulu pernah bilang, saya itu sebenarnya anti bikin tools Clipper ya. Anti banget. Karena apa? Clipper tujuannya nyepam kan. Nah, saya saking seringnya ditanya sama orang kalau mau order tool saya itu tanyanya pasti sistem simsalabim gitu loh. Anehnya gitu. Jadi orang datang ke saya itu tanya tools yang bisa simsalabim, sekali klik langsung jadi beberapa video yang siap upload, bahkan bisa upload otomatis. Nah, saya udah bilang YouTube itu nanti nggak akan suka yang kayak gitu, dan ternyata benar. Per Mei kemarin konten yang otomatisasi itu dihentikan monetasnya atau dismount seperti itu. Makanya saya itu memahami sih karakter daripada YouTube, karena saya ngamatin YouTube itu udah lama. Termasuk Clipper. Jadi Clipper itu pasti kena copyright lah. Shoot potongannya itu. Potongan videonya pasti kena copyright. Karena apa? Video yang ada di YouTube itu kan dipotong bagaimanapun nanti banyak yang main Clipper dengan tema yang sama, dengan scene yang sama. Apalagi basicnya sama. Dia nyari hooknya itu pakai sistem atau engine AI yang sama. Nah, mau nggak mau pasti hasilnya sama. Ya kenal lah. Makanya saya tidak begitu suka dengan tools Clipper pada saat itu. Tapi kalau sekarang itu saya wawasannya lebih luas. Tools Clipper nanti mungkin bisa untuk selain YouTube seperti itu. Tapi kalau untuk YouTube, stop lah main Clipper. Saran saya. Kecuali ngeklip konten kalian sendiri. Kalian pertama bikin konten panjang seperti saya ini, lalu nanti dipotong-potong. Nah, itu bisa dibikin Clipper. Tapi kalau untuk ngeklip konten orang, saran saya jangan. Baik, intinya teman-teman jangan pernah berpikir untuk ngakalin sistem dari YouTube. Percuma nanti, jatuhnya kerja bakti. Misal pun berhasil, nanti uangnya itu bisa abu-abu, bisa hitam. Nah, kita main yang putih-putih aja, seperti itu. Lalu gimana hukumnya? Kita pakai musik untuk kejar jam tayang. Nah, tanya hukum kan. Kalau teman-teman melihat bagaimana hukumnya kejar jam tayang pakai musik, itu sebenarnya kan kita nebeng ya. Kita belum monet, kita nggak ngerasain apa-apa dari itu kan. Jadi kita nebeng viral itu kayak orang mau ngadain kegiatan lomba Agustus, nyalain sound system dengan musik-musik lagu viral biar orang-orang itu mendekat karena lagunya enak. Nah, logikanya seperti itu aja. Karena tidak monet gitu kan. Kita tidak monet, hanya pengen orang melihat aja. Nah, setelah monet, baru kita tata semuanya. Kita mainkan yang bersih. Oke, kita main bersih. Semuanya kita fitrahkan kembali. Lagu-lagu dihapus. Lalu kita kalau mau main musik, coba cover lagu-lagu yang ada sistem bagi hasilnya. Itu lebih enak, lebih jelas pembagiannya, dan itu halal. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk ditanyakan. Dan pesan saya, jangan berhenti untuk praktek. Kalau sudah memang mau di YouTube, ya fokus di YouTube sampai monet. Lalu kalau mau dikelola, ya dikelola dengan baik sampai benar-benar maksimal. Untuk saya sendiri, mengapa saya bikin videonya ala kadarnya seperti ini? Saya pengen teman-teman lihat nanti perbedaan channel pribadi saya ini dari yang sekarang hingga yang nanti setelah materi ini selesai. Saya pengen menunjukkan bahwa kita nge-YouTube itu pakai alat seadanya. Ini pakai kamera HP harga 700 ribuan ini kalau teman-teman penasaran, itu HP-nya 700 ribuan. Ini untuk syuting, dan ini ruangannya apa adanya seperti ini. Dan tidak melakukan editing sama sekali. Saya pengen menunjukkan ke teman-teman bahwa nge-YouTube itu gampang, tidak harus punya alat yang mahal. Nanti kalau untuk konten tutorial itu biasanya rekam seperti ini dan juga rekam layar laptop atau HP sambil menjelaskan tutorialnya. Lalu nanti kalau pas editing, gambar ini ditaruh di pojok kanan atau pojok kiri, terserah seperti itu. Sehingga
apa yang kita buat itu memiliki nilai lebih dari segi editing lah. Walaupun tanpa editing seperti ini di YouTube diterima, ini bisa monet kan seperti itu. Tapi kalau kita pengen menaikkan kualitas kita, ya kita nanti melakukan editing. Untuk saya pribadi dulu basicnya itu pembuat konten pesanan para YouTuber ya. Sekitar 400 video sudah saya jual. Jadi 400-an video itu durasi 8 menitan, itu dipesan oleh para YouTuber pada saat itu. Jadi sedikit banyak basic editing itu saya ada, dan puluhan channel udah order di saya. Semuanya konten-konten yang perlu diedit menggunakan aplikasi desktop. Seperti itu. Ya, ini semoga bisa memotivasi teman-teman. Nah, nanti mungkin teman-teman akan melihat channel saya itu nanti perkembangannya seperti apa. Nah, disimak terus saja. Yang belum yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk ditanyakan. Terima kasih, dan silahkan praktek tebarkan kemanfaatan pengetahuan Anda kepada orang-orang sekitar Anda, dan tebarkan kepada keluarga dan semuanya yang membutuhkan ilmu ini. Terbuka lebar, silahkan. Dari saya, apabila dari pertama kali praktek hari pertama sampai hari ke-7 ini banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa, bukan seorang dewa, bukan seorang yang sempurna, tapi saya memiliki kegemesan terhadap teman-teman yang sudah order tool tapi tidak praktek-praktek. Akhirnya saya bikin program ini dengan sedemikian rupa. Dan jangan lupa tugas untuk memberikan kesan-kesan terhadap praktek 7 hari bersama ini. Dari saya, semoga bermanfaat. See you.